Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 483, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Bagaimana kamu ingin mati? 5 kata sederhana sekali lagi mempertinggi suasana adegan ke titik tertinggi. Setiap penonton seperti darah ayam. Tapi saat Carol mengangkat tangannya, ring tinju menjadi sunyi senyap lagi. Yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kendali Carol. Tampaknya tidak ada yang optimis tentangmu. Sudahkah kamu memikirkan konsekuensi untuk bertarung selama 20? Setelah Carol selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ryan di tribun. Dia melanjutkan, kamu menyandang gelar juara tinju bawah tanah dan menjadi kura-kura. Apakah kamu begitu takut mati? Cukup bagiku untuk muncul, kata Ariel. Carol tertawa terbahak-bahak, dan penonton di tribun juga tertawa, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon besar. Nada orang ini benar-benar gila. Dia tidak menganggap serius Carol. Berani berbicara dengan Carol seperti itu. Carol pasti tidak akan membiarkannya pergi. Orang ini sudah mati. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia mati di tangan Carol. Dengan cara Carol, dia akan disiksa sampai mati. Setelah Carol cukup tertawa, dia berkata kepada Ariel, ini adalah sampah sepertimu. Jadi bagaimana jika aku membiarkanmu meninjuku 10 kali? Kamu juga tidak bisa mengalahkanku. Ariel tersenyum tipis. Dia mungkin tidak dapat benar-benar menyerang orang ini. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Carol akan mengambil inisiatif untuk mengajukan permintaan seperti itu. Tidak apakah itu untuk memberinya cukup ruang untuk bermain. Selama kekuatan Sasana Taekwondo dikeluarkan, pria ini bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Aku tidak butuh 10 pukulan. 1 pukulan saja sudah cukup, kata Ariel. Carol mengulurkan tangan kanannya, mengaitkan jari telunjuknya ke arah Ariel, dan berkata, oke, aku akan membiarkanmu memukul lebih dulu. Ayo, biarkan aku melihat betapa kuatnya dirimu yang lemah. Kamu sendiri yang memintanya. Jangan menyesalinya, kata Ariel sambil tersenyum. Menyesal, Carol berkata dengan menghina. Bagaimana aku bisa menyesal berurusan dengan pemborosan sepertimu? Ariel menenggelamkan kakinya, dan sekali lagi mengambil posisi kuda-kuda. Penonton lain tertawa saat melihat adegan ini. Orang ini benar-benar noob. Dia tidak mengerti apa-apa, dan dia berani menantang Carol. Hei, ini naksir sepihak. Benar-benar membosankan. Carol, ini cukup bagus. Mari kita perlakukan sebagai makanan tambahan malam ini. Setelah mendengar kata-kata ini, Ryan menjadi sangat pucat. Dan dengan kekuatan Ariel, 1 pukulan pasti tidak akan cukup untuk mengguncang Carol. Dan setelah 1 pukulan, dia akan menahan serangan mesin tunggal seperti badai pada saat itu. Akhir hidupnya. Selain kematian, Ryan tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Saat ini, penyimpanan daya Ariel telah selesai. Dan ketika kekuatan kakinya meledak, dia bertabrakan dengan cincin itu dengan suara keras. Ini memungkinkan penonton di tribun untuk memiliki sedikit terkejut, karena di mata mereka, Ariel hanyalah ayam yang lemah, dan tidak ada yang mengira dia bisa memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun Carol sedikit terkejut, kekuatan seperti itu tidak cukup baginya untuk menghadapinya dengan hati-hati. Sekarang dia berkata dia ingin menyerah di depan begitu banyak orang. Dia tidak akan pernah kehilangan muka dan menarik kembali kata-katanya. Kekuatan seperti ini tidak apa-apa untuk mengalahkan orang biasa, tetapi itu ingin menyakitinya. Itu adalah mimpi. Carol sebenarnya memilih untuk menutup matanya saat ini, hanya dalam sikap seorang master. Setelah melihat adegan ini, semua penonton dibuat kewalahan oleh Carol, dan dia menutup matanya ketika dia bertarung melawan orang lain. Betapa menghina hal ini. Orang ini, dia tidak terlalu peduli dengan saudara Ariel.
Abdul menggertakkan giginya dan berkata setelah melihatnya. Kesombongan Carol membuatnya ingin berkompetisi secara langsung. Tetapi dia juga tahu bahwa dia bukan lawan Carol. Rian menghela nafas dan berkata, dengan kekuatannya, kamu benar-benar tidak perlu menganggap serius saudara Ariel. Keduanya adalah tingkat persaingan yang sangat berbeda. Serangan Ariel sangat sengit, tetapi karena penghinaan Carol, bahkan biasa pemirsa tidak menganggap serius Ariel. Saat ini, Ariel sudah mendekati Carol. Mengenai tindakannya menutup matanya, Ariel hanya mengutuk diam-diam, bodoh. Saat tinju Ariel dan Carol bersentuhan, Carol tiba-tiba membuka matanya, dan wajah tersenyum Ariel muncul di depannya, langsung. Ekspresi Carol menjadi terdistorsi, dan terdistorsi karena rasa sakit. Saat berikutnya, Carol merasakan tubuhnya melayang ke udara tak terkendali. Kakinya terangkat dari tanah, seperti layang-layang dengan tali putus, dan terlempar ke belakang. Itu terlempar keluar dari arena dan mengenai penonton. Dan beberapa penonton yang terkena tubuh Carol berteriak. Serangkaian hal ini, itu terjadi antara kilat dan batu api. Dan banyak orang belum pulih. Carol, yang terlempar keluar, berdiri dengan goyah di mimbar. Lalu memuntahkan darah seperti air mancur. Dan jatuh tanpa daya ke tanah. Hanya ada suara napas cepat di tribun segi empat yang sunyi. Di tribun pribadi, Farel, yang telah sadar kembali, melompat dari sofa, berjalan ke cermin satu arah, dan menatap Ariel di atas ring dengan tak percaya. Orang ini tiba-tiba melumpuhkan Carol dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Dengan kekuatan Carol, bagaimana dia bisa kah? Oh, dia hanya ayam lemah dengan tubuh lemah. Dengan panik, Farel terus menggaruk kepalanya yang botak. Lapangan tinju didukung sepenuhnya oleh Carol. Dan sekarang, Carol jelas terluka parah. Tanpa Carol, sebagian besar reputasi lapangan tinju akan hancur. Setelah keheningan, tiba-tiba ada keributan di ring tinju. Semua orang memandang Ariel dengan tidak percaya, dan bahkan curiga bahwa mereka berhalusinasi. Apakah Anda akan melihat satu mesin terbang keluar dari ring yang mati? Bukankah seharusnya dia? Apa yang aku lihat, dia benar-benar melumpuhkan Carol dengan satu pukulan. Ya Tuhan, itu pasti karena dia terpesona. Bagaimana mungkin orang ini membunuh Carol dengan satu pukulan? Carol hampir muntah darah sampai mati. Tidak ada yang mustahil. Saya tidak menyangka bahwa anak ini masih seorang master. Gambar kuat Carol langsung hancur pada saat ini. Dan tidak ada yang berani melihat Ariel dengan mata menghina. Abdul menamparkan dirinya sendiri dengan keras 2 kali. Dan berkata kepada Rian, saudaraku, katakan padaku. Aku tidak bermimpi. Dada Rian naik turun dengan keras. Dan Ariel meng-KO Carol dengan satu pukulan. Kejutannya begitu kuat sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Tapi faktanya sudah terjadi di depan mata kita. Jadi apa yang perlu diragukan? Ini bukan mimpi. Saudara Ariel benar-benar menjadi lebih kuat. Dan itu sangat kuat. Rian sendiri tidak menyadarinya. Dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, nada suaranya sedikit bergetar. Abdul menelan ludahnya untuk membasahi tenggorokannya. Tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Menatap Ariel dengan mata berapi-api. Dan berkata, kakak Ariel sangat kuat. Aku harus memujanya sebagai guruku. Jika dia tidak menerimaku untuk 1 hari, saya akan berlutut. Saya tidak bangun sepanjang hari di depannya. Menghadapi kegigihan Abdul yang tidak dapat dijelaskan, Rian tersenyum tak berdaya. Dan berkata, apakah menurutmu saudara Ariel sangat menganggur? Bagaimana dia bisa ada waktu luang untuk menjadi gurumu? Tenang saja bro, sialan. Aku dulu meremehkan saudara Ariel. Untungnya, kamu memberiku pelajaran tepat waktu. Kalau tidak aku akan menyinggung orang yang begitu kuat. Kata Abdul dengan wajah menyalahkan diri sendiri. Hanya yang kuat yang bisa menang rasa hormatnya. Dan sekarang, Ariel jelas memiliki kualifikasi seperti itu. Rian menegakkan punggungnya tanpa sadar. Dan berkata, apakah saudara Ariel akan peduli pada orang kecil sepertimu? Lebih baik kamu berhenti bersikap sentimental. Abdul tersenyum canggung. Menggaruk kepalanya dan berkata, kakak, kamu juga ini pukulan. Meskipun aku tidak sekuat kakak Ariel, aku juga tidak lemah. Tidak perlu. Bro,
Berhenti menggodaku. Bahkan Carol dipukul KO dengan satu pukulan. Saudara Ariel memberiku pukulan. Dan dia harus membunuhku. Pada saat ini, Ariel berdiri di atas ring. Tiba-tiba berbalik untuk melihat stand pribadi. Dia tahu bahwa orang yang baru saja berbicara ada di sini. Apakah kamu ingin melanjutkan? Ariel bertanya dengan ringan. Ini adalah sikap menyatakan perang di seluruh arena tinju dengan kekuatan satu orang. Bersambung.